Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Farul Sinaga dengan NIM 354, kelas Geomatika 2B Malam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang aplikasi Global Navigation Satellite System atau bisa disebut GNSS pada bidang pertambangan. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan apa itu GNSS, bagaimana cara kerjanya, serta penerapannya dalam kegiatan pertambangan. Oke. Seiring berkembangnya teknologi, industri pertambangan juga memanfaatkan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan. Salah satunya adalah GNSS. Kegiatan pertambangan membutuhkan data posisi yang akurat karena area tambang biasanya sangat luas dan kondisi medannya cukup sulit. Dengan GNSS, proses survei dapat dilakukan lebih cepat, lebih akurat, dan lebih efisien dibandingkan metode konvensional. Uh, GNSS adalah singkatan dari Global Navigation Satellite System, yaitu sistem navigasi yang menggunakan satelit untuk menentukan posisi di permukaan bumi. GNSS sebenarnya terdiri dari beberapa sistem satelit, seperti GPS dari Amerika Serikat, GLONASS dari Rusia, Galileo dari Uni Eropa, dan Beidou dari Cina. Semua sistem ini bekerja bersama untuk memberikan informasi koordinat yang akurat. Cara kerja GN, cara kerja GNSS. Cara kerja GNSS cukup sederhana. Satelit mengirimkan sinyal ke receiver GNSS yang ada di lapangan. Receiver harus menerima sinyal dari minimal 4 satelit agar dapat menghitung posisi secara tiga dimensi, yaitu lintang, bujur, dan elevasi. Untuk mendapatkan ketelitian yang lebih tinggi, biasanya digunakan metode RTK atau PPK. Oke, penerapan GNSS pada pertambangan. GNSS memiliki banyak penerapan di bidang pertambangan. Teknologi ini digunakan untuk eksplorasi, penentuan batas wilayah, pemetaan topografi, stakeout, monitoring lereng, perhitungan volume stockpile, navigasi alat berat, pemetaan tambang. Salah satu penggunaan utama GNSS adalah untuk pemetaan topografi. Dari hasil pengukuran GNSS dapat dibuat peta kontur, DEM, dan DTM yang digunakan sebagai dasar perencanaan tambang. Data ini juga membantu dalam merancang jalan tambang, menentukan lokasi pengoboran, dan menghitung luas area kerja. Di area tambang terdapat lereng yang berpotensi mengalami longsor. GNSS digunakan untuk memantau apakah terjadi pergeseran pada lereng. Jika ada perubahan posisi yang signifikan, perusahaan dapat segera mengambil tindakan sehingga risiko kecelakaan dapat dikurangi. Oke, masuk perhitungan volume stockpile. GNSS juga digunakan untuk mengukur stockpile, yaitu tumpukan material hasil tambang. Titik-titik hasil pengukuran diolah menjadi model tiga dimensi, kemudian dihitung volumenya menggunakan software. Data volume ini penting untuk mengetahui jumlah material yang tersedia dan sebagai dasar perencanaan produksi. Oke, ada juga kelebihan dan kekurangan DNS. Kita masuk ke kelebihan DNSS dulu. DNSS memiliki beberapa kelebihan, yaitu pengukuran lebih cepat, akurat, hingga tingkat sentimeter dengan metode RTK. Dapat digunakan pada area yang luas, menghemat tenaga kerja, dan hasilnya mudah diintegrasikan dengan software JIS ataupun CAD. Dan ada juga meskipun banyak kelebihan, DNSS juga memiliki beberapa kekurangan. Misalnya sinyal dapat terganggu oleh pepohonan atau tebing tinggi, terjadi multipad, dipengaruhi kondisi atmosfer, dan membutuhkan base station atau jaringan kors agar memperoleh ketelitian yang tinggi. Oke, di sini juga ada studi kasus. Sebagai contoh, pada tambang batu bara, GNSS digunakan untuk menentukan batas speed, mengukur stockpile, memantau lereng, dan membantu navigasi alat berat.
Dengan penerapan GNSS, pekerjaan menjadi lebih efisien, data lebih akurat, dan keselamatan kerja dapat ditingkatkan. Nah, sebagai kesimpulan, GNSS merupakan teknologi yang sangat penting dalam bidang pertambangan karena mampu memberikan data posisi yang cepat, akurat, dan efisien. Teknologi ini digunakan mulai dari tahap eksplorasi hingga penguasaan operasional tambang. Oleh karena itu, GNSS menjadi salah satu teknologi utama yang mendukung produktivitas dan keselamatan di industri pertambangan. Dengan demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan memberikan gambaran mengenai pentingnya GNSS dalam mendukung kegiatan pertambangan modern. Terima kasih.